Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rumaisa Rahmaniar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerja energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan bahas 4 hal, yaitu macam-macam energi, energi kinetik dan energi potensial, perubahan energi, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan bahas terlebih dahulu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Energi suatu besaran turunan dengan satuan joule. Energi dan kerja mempunyai satuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kerja bisa didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan benda sejauh S dengan gaya F. Satuan energi. Satuan internasional untuk energi ialah joule. Satuan tersebut dapat digunakan untuk menghormati James Prescott Joule serta percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Satuan lain untuk energi ialah kalori. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya pada setrika, terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Hukum 1 termodinamika. Nah, macam-macam energi ada 5. Yang pertama, energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi cahaya paling besar dan melimpah di bumi. Jika digunakan secara tepat, energi cahaya matahari sangat berpotensi sebagai sumber energi alternatif. Dalam memanfaatkan potensi energi cahaya matahari, terdapat 2 macam teknologi yang diterapkan, yaitu energi cahaya matahari termal dan energi matahari fotovoltaik. Energi cahaya matahari termal pada umumnya digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian maupun perkebunan, dan memanaskan air. Adapun energi cahaya matahari fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, energi angin. Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Angin disebabkan adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Angin berguna untuk menggerakkan turbin atau kincir. Kincir memutar kumparan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang ketiga ada energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan air. Air yang bergerak menyimpan energi sangat besar. Pada prinsipnya, air bergerak dimanfaatkan menjadi energi listrik. Air bergerak mampu memutar turbin. Turbin yang berputar menggerakkan rotor yang berada dalam turbin sehingga gerakan itu menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam berupa air. Diperkirakan Indonesia mempunyai potensi PLTA sebesar 70.000 MW. Yang keempat ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi dan reaksi fusi inti atom. Pada dasarnya, energi nuklir merupakan hasil reaksi beratai yang bisa dikendalikan. Unsur yang sering digunakan dalam reaksi-reaksi fisi nuklir adalah plutonium dan uranium.
Dalam reaksi fusi digunakan litium dan hidrogen. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Adapun contoh reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi pada hampir semua inti bintang di alam semesta. Dan yang terakhir ada energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang tersimpan dalam batuan maupun fluida yang terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk membangkit listrik di 24 negara, termasuk Indonesia. Fluida panas bumi juga dimanfaatkan untuk sektor-sektor non-listrik seperti pemanasan ruangan, pemanasan air, pemanasan rumah kaca, pengeringan hasil produk pertanian, dan lain-lain. Nah, berbagai macam energi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Untuk menghitungnya menggunakan rumus, yaitu EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dan yang kedua, energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Rumusnya sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Oke, selanjutnya contoh perubahan energi. Contoh-contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pemakaian solder, setrika listrik, dan dispenser. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan baterai dan aki untuk keperluan barang-barang rumah tangga. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, penggunaan radio dan televisi yang dihidupkan akan menimbulkan suara. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, memainkan alat musik gitar, drum, dan lonceng. Yang kelima, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan sel surya atau panel surya untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh, lampu listrik yang digunakan untuk menerangi keadaan rumah. Yang ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas yang digunakan untuk menyejukkan ruangan. Selanjutnya, energi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, energi sebagai penerangan. Keberadaan listrik membuat dunia menjadi lebih terang. Saat mulai memasuki malam hari, umumnya akan dinyalakan lampu sebagai alat penerang. Lampu sendiri menyala berkat adanya aliran listrik yang berubah menjadi cahaya. Namun di siang hari, sumber penerangannya akan digantikan oleh matahari sebagai energi utama. Yang kedua, energi transportasi. Keberadaan transportasi hampir tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menempuh jarak dekat biasanya digunakan kendaraan bermotor, sedang untuk jarak jauh biasanya digunakan kereta atau pesawat. Beragam transportasi tadi bisa bergerak dengan adanya energi dari bahan bakar yang berasal dari fosil. Yang ketiga, energi fotosintesis. Energi matahari akan bermanfaat dalam membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Melalui fotosintesis nantinya akan dihasilkan oksigen yang akan dihirup oleh manusia. Selain itu, dengan adanya fotosintesis, tumbuhan akan berkembang dan hasilnya dapat dikonsumsi manusia.
Yang keempat, energi komunikasi. Salah satu manfaat energi listrik adalah mengolah data pada gadget, misalnya pada komputer atau smartphone. Perangkat tersebut hanya bisa menyala jika dialiri arus listrik pada baterainya. Arus listrik ini nantinya akan diubah menjadi output yang dapat menampilkan tulisan, suara, maupun gambar pada perangkat tersebut. Yang kelima, energi sebagai alat olahraga. Salah satu alat olahraga yang digunakan saat ini yaitu EMS atau Electrical Muscle Stimulation. EMS berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik sebagai perangsang otot-otot agar dapat bekerja lebih efektif. Yang keenam, energi penggerak. Salah satu energi yang berada dalam tubuh manusia adalah energi otot. Energi ini memungkinkan terjadinya tarikan atau dorongan pada otot-otot tubuh sehingga dapat menggerakkan berbagai bagian tubuh manusia, misal kaki untuk berjalan atau tangan untuk menulis. Jadi, yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, macam-macam energi ada 5, energi cahaya, energi angin, energi air, energi nuklir, energi panas bumi. Berbagai macam energi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya yang kedua, contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bumi. Yang kelima, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir, yang ketiga, energi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat energi antara lain energi sebagai penerangan, energi sebagai sarana transportasi, energi sebagai fotosintesis, energi sebagai alat komunikasi, energi sebagai alat olahraga, energi sebagai penggerak tubuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.